Dunia untukku seperti seorang pengembala yang istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Selesai istirahat, dia tinggalkan pohon itu untuk kembali ke tempatnya. Dunia seperti pohon tempat istirahat. Dalam riwayat lain dikatakan dunia ma'akala fa'afna, dunia yang kau makan, yang kau minum, cuma beda di lidah. Pedas, asam, manis, gurih, pahit, cuma di lidah. Masuk ke dalam perut, keluar sama. Wala bisa fa'abla, yang kau pakai bakal usang. Wa tasaddaqa fa'amlo, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masih wadalik, selain daripada itu zahib, akan meninggalkan kita. Otariku linnas, atau manusia yang bakal meninggalkannya. Masya Allah. Rasul contohkan, makanya beliau mengatakan bahwa innal miskin habibi, sesungguhnya kemiskinan adalah kekasihku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah riwayat beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang kalau dulu sahabat mendengar beliau sering membacanya, tapi di akhir zaman takut orang membacanya. Tidak usah membaca, mengaminkannya pun takut. Apa doa tersebut? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'a jumratal masakin. Ada yang berani ngaminin? Allahumma ahyini miskinan, amin. Wa amitni miskinan, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsurni ma'a jumratal masakin, bangkitkan aku dalam keadaan miskin. Waduh, berat Ustaz. Bukan berarti oh kalau gitu kita wajib miskin, bukan. Tapi miskin yang dimaksud di sini adalah memang kita tidak memiliki sesuatu. Al-fakir ilallah, orang yang cuma dititipin, orang yang nggak memiliki sesuatu di hadapan Allah. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Hidup ini manusia tercipta untuk beribadah. Allah telah takdirkan manusia untuk beribadah, sehingga kalau sampai manusia berubah fungsi, rugi. Kalau sudah bicara takdir manusia, Allah sendiri yang berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Sebuah takdir yang Allah katakan, wa qada rabbuka, bahwa Rabb kamu Muhammad telah menakdirkan alla ta'budu illa iyyahu, tidaklah Allah ciptakan kamu kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ini catatan tegas dalam Al-Quran, sehingga ulama membuat sekian banyak buku berkaitan tentang ibadah yang dikedepankan. Tauhidu billah, mentauhidkan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Cuma yang terjadi kadang-kadang keterbalikan yang kita lihat. Berapa banyak orang yang beribadah, cuma ibadah tak berfungsi untuk dirinya. Sepakatlah kita tahu bahwa Quran yang mengatakan bahwa innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya orang sholat, habis sholat dia tidak berbuat keji, dia tidak berbuat kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar di atas muka bumi ini adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim.
Kemungkaran yang paling besar kedua adalah uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Berapa banyak orang yang terkesan khusyuk dalam sholatnya, Allahu Akbar, khusyuk. Cara mengangkat tangannya benar, melantunkan kalimat takbirnya pun tepat, meletakkan tangan setelah mengangkatnya pun tepat di atas dada. Kemudian dia tumakninah, Allahu Akbar. Sama orang tua berantem, Allahu Akbar. Sama mertua nggak akur, Allahu Akbar. Adik kakak ribut cuma masalah warisan, Allahu Akbar. Rakyat mencaci pemerintah, pemerintah pun menzolimi rakyatnya, Allahu Akbar. Sesama orang Islam tak menegur sapa, tak mengucap salam, Allahu Akbar. Sama tetangga pun tidak kenal, Allahu Akbar. Tidak menghormati tamunya, Allahu Akbar. Sudah tidak ada lagi ziaratul marid, mengunjungi orang yang sakit dan lain sebagainya. Mana bekas sholatmu? Sementara Islam agama yang menggiring kita untuk menegakkan perintah sholat. Aqimis sholata lidzikri, berdirilah dalam sholatmu untuk mengingatku, kata Allah. Kita mengingat Allah, kita tahu Allah yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Makanya ada bentuk ayat yang diabadikan dalam Quran ketika imam yang mulia membacanya. Luqmanul Hakim, manusia mulia yang Allah catat namanya dalam Al-Quran. Ini manusia-manusia yang dimuliakan di atas langit, orang-orang yang tahu sekali bahwa hidup ini adalah memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk menggapai surganya Allah. Ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ayat ini memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita disuruh menghormati kedua orang tua. Bagaimana cara orang tua mengajarkan kepada anak untuk bisa bersahabat. Karena banyak sekali keluhan. Ada seorang anak yang datang kepada Ustadz, Ustadz, saya pegel sama orang tua saya, capek Ustadz, berbakti saya insya Allah, saya tahu hukumnya durhaka sama orang tua Ustadz, cuma saya nggak bisa berteman. Masa lalu yang orang tua saya lakukan ini menorehkan sejarah buruk dalam dada ini. Ayah saya menzolimi ibu saya, pun sebaliknya ibu pun menzolimi ayah saya. Kami anak ditelantarkan Ustaz. Tidak bisa saya hormat, tidak bisa saya cinta kepada keduanya. Allahu Akbar. Keluhan seorang anak. Ada lagi orang tua mengatakan, kami yang betul-betul kecewa sama mereka. Betapa cepat masa ini berputar, waktu pun hilang. Perasaan belum lama saya kandung ini anak, kata ibunya. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, sulit Ustaz kalau tidak merasakan. Melahirkannya pun dengan 1000 rasa, membesarkannya pun dengan 1000 kelelahan. Ketika sudah dewasa, dia pandai memutarbalikkan kata. Sakit. Anak mengeluh, orang tua pun berkeluh kesah. Si Ustadz bingung ini, mau pro yang mana? Mau bela si anak, takut orang tua di ujung hayatnya nggak dekat sama Allah. Mau pro sama orang tua, generasi berikutnya kacau kalau durhaka sama orang tua. Bingung. Ini banyak terjadi.
Saya sendiri mengalami masa itu. Di beberapa kajian di YouTube itu saya katakan bahwa saya sempat bingung ketika ada anak yang bertanya begini, orang tua pun berkeluh kesah begitu. Sehingga ada sebuah pelajaran indah dalam hidup, bahwa ketika saya berkata kepada kedua orang tua saya, "Mah, anak kan tidak satu. Kenapa sih mesti kakak lagi, kakak lagi, kakak lagi? Banyak yang lain." Karena kadang-kadang orang tua itu meletakkan cinta tidak bisa dipaksa. Apa yang dia katakan, nantilah kalau kau sudah menjadi orang tua, kau akan tahu bahwa cinta itu seperti kupu-kupu yang hinggap di mana saja. Bahwa cinta itu sesuatu yang tak bisa dipaksakan. Bahwa cinta itu adalah tanggung jawab. Cinta itu seperti buah yang dipetik. Sekarang kau berkeluh kesah, dengan ku letakkan cinta pada siapa, nanti kau akan merasa, Masya Allah. Betul. Ketika kita sudah punya anak, kita baru paham, iya ya, bahwa yang namanya orang tua itu selalu menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan anak. Saya pernah ngalamin itu, kalau orang laki kan sunnah untuk sering safar. Balik ke rumah, duduk di depan rumah, tidak lama kopi pun disuguhkan. Kopi disuguhkan. Saya pulang dari Palembang kalau nggak salah waktu itu. Saya bawa duku, saya bawa rambutan saat itu. Ketika kopi sudah disuguhkan, tidak lama anak saya yang laki itu datang. Abu ya, Abu ya, Abu ya. Sini. Bismillah. Betapa nikmatnya buat seorang laki-laki yang pulang safar sampai ke rumah berjumpa dengan anaknya. Oh, kebahagiaan. Ibu jangan cemburu. Kalau dulu bapak sering memuji, ketika sudah punya anak, pulang safar yang ditanya, anak mana? Walaupun ibu berdandan. Itu sudah fitrah. Sudah bukti alam seperti itu sudah. Saya pangku ini anak, udah lama dia turun lagi, dia ambil bungkusan yang isinya duku. Dia ambil itu duku. Dia cemplungkan ke kopi saya. Saya tersenyum. Aduh, ini anak. Saya pikir cukup segitu aja. Diaduk itu kopi sama duku. Ya saya bilang, jadi Jakarta saya keluar kalau udah begitu. Tahu aja nih anak, babinya suka ngopi sama duku. Saya bilang. Cuma saat itu tuh saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau nanti ini anak tumbuh dewasa seperti saya, tentu saya akan tumbuh menjadi orang tua yang renta seperti anak kecil. Kalau nanti dia pulang dari safar, duduk di depan rumah mau ngopi, mana kopinya kopi gayo sanger lagi. Ini saya yang tua renta nanti datang seperti anak kecil, ambil buah duku, cemplungkan ke kopi dia. Kira-kira seperti apa? Anak ini pun duduk di pangkuan saya, bertanya semua yang saya bawa. Saya punya kebiasaan kalau nyampe ke rumah letakkan semua barang depan rumah, depan meja. Dia tanya, Buya ini apa? Buya ini apa? Saya bilang ini handphone Buya, ini buku, ini tas, ini. Saya bertanya, ya Allah, cerewet betul ini anak. Kalau nanti saya sudah tua renta seperti anak kecil, saya akan cerewet. Anak saya datang, saya akan tanya semuanya. Kamu dari mana, sama siapa, berapa, di mana, kemana? Mau tidak dia akan jawab semua pertanyaan saya? Atau dia akan berkata, Buya cerewet sekali. Sebuah pelajaran indah saat itu. Ya Allah, betullah kalau ulama dulu mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Cinta yang dimiliki oleh orang tua ini betul-betul mendidik anaknya untuk tahu bahwa sesungguhnya ayahmu, ibumu yang kau pandang kurang dalam kehidupanmu dengan kacamata yang kau miliki pernah mendoakanmu sebelum kau tahu dia mendoakanmu. Maka ketika dikatakan dalam Al-Quran bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah yang mengatakan, kalau nanti orang tuamu sampai mengajak kamu berbuat syirik, berbuat kufur, fala tuti'huma, bukan wala tuti'huma, fala tuti'huma, cepat, tegas, jangan patuh. Tetapi wasahibhuma, ada fa ada wa, ini fa lebih cepat. Kalau sudah bicara akidah, bicara tauhid, jangan banyak bicara, ambil sikap. Hatta dia orang tua. Begitu kan contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim idz qala li abihi inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Tegas. Bicara orang tua jadi ujian, Nabi Ibrahim pun merasakan orang tuanya sebagai ujian. Sehingga kita jangan berkeluh kesah, kayaknya di dunia cuma saya doang Ustaz yang ujiannya ini begini Ustaz. Tidak ada orang yang seperti saya diujinya sama orang tua. Hei, Ibrahim alaihissalam pernah diuji seperti ini. Tegas. Kalau sudah bicara akidah, maaf. Nabi pun diuji oleh pamannya. Allah turunkan ayat, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah bicara akidah seperti itu. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, mungkin nggak secepat kau menolak kesalahannya. Tapi ada proses, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan jadikan kedua orang tuamu sahib, sahabat. Apa arti sahabat buat sahabatnya? Antum kalau punya motor, punya mobil, saudara pakai, tabrakan marahnya bisa 2 tahun. Tapi kalau temen sohib yang make tabrakan, selalu ada maaf untuknya. Untung temen. Kita tidak bersahabat sama kedua orang tua kita. Kita nggak berteman. Kita terlahir dan dibesarkan untuk menjadi hakim buat kedua orang tua kita. Sehingga dalam muamalah, dalam berdakwah, tidak sampai cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan target dari sebuah yang Allah perintahkan. Yang kedua, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kau tercipta untuk mentauhidkan Allah. Jangan kau beribadah kecuali hanya pada Allah. Maka la ilaha illallah bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Kenapa? Karena semua yang baik yang kau inginkan adanya di sisi Allah, dan tak mungkin kau dapatkan yang ada di sisi Allah kecuali kau mengesahkan Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Setelah kau murnikan tauhidmu, Allah perintahkan kamu tolong kemurnian tauhidmu ini bisa kau aplikasikan dalam bentuk ihsan. Level agama tertinggi Islam, iman, ihsan. Apa arti ihsan? Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Manusia mana yang bisa melihat Allah? Bahkan Musa pun pingsan ketika melihat cahaya. Allah bukan cahaya, nurun ala nur. Tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali di akhirat nanti, liqa'a wajhi rabbihil a'la. Kenikmatan yang paling tinggi di akhirat nanti berjumpa dengan rupanya Allah. Ini yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika ditawarkan umur panjang sampai kiamat, harta tahta wanita ketika dia mau diwafatkan. Dulu sebelum Nabi wafat, itu Jibril turun nemuin beliau, ya Muhammad, Allah kirim salam, sebentar lagi malaikat maut menjemputmu. Ada pilihan untukmu Muhammad, kau dipanjangkan umurmu sampai kiamat, harta tahta wanita milikmu, atau kau diwafatkan sekarang berjumpa dengan Allah. Apa jawab Muhammad? Amitnil an, amitnil an, wafatkan aku sekarang. Wa alaiqni bi rafiqil a'la ma'alladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tahu ini dunia dan isinya di hadapan Allah tidak lebih mulia daripada sayap lalat. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan, kau celupkan telunjukmu ke tengah samudra, kau tarik telunjukmu tersebut, ada setetes dari telunjukmu air jatuh. Setetes itu dunia, samudra yang luas adalah akhirat. Cuma gara-gara yang setetes, anak durhaka sama orang tua, anak bersuuzon sama orang tuanya, adik kakak bermusuhan, orang Islam di sebuah kota saling hujat, saling caci cuma gara-gara organisasi yang mereka ada di atasnya. Manusia saling mencari salah, ya Allah, manusia tempatnya salah. Enggak usah dicari pun bakal ada. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti punya salah. Tapi kan cinta yang sejati dalam Islam ini ketika kita bisa menutupi aib kesalahan orang lain. Man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib orang beriman, Allah akan tutupi aib di hari kiamat nanti. Bahkan istri yang menutupi aib suaminya, kata Allah apa? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Untuk saling menutupi aib, bukan saling mencari salah. Mereka lupa bahwa ada kemuliaan yang Allah tanamkan. Setelah kau mentauhidkan Allah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ini manusia lupa, berbakti kepada kedua orang tua penyebab datangnya kemuliaan. Susah, Ustaz. Ustaz nggak merasakan kezaliman yang ayah saya lakukan. Ustaz nggak merasakan yang ibu saya lakukan. Ya Allah Ustaz, sakit hati ini dibuang oleh kedua manusia yang pernah melahirkan, yang pernah diberikan titipan oleh Allah. Ya kadang-kadang kalau kita bicara seperti itu agak sulit kita untuk menyampaikan kepada orang yang dikecewakan. Cuma jangan lupa ketika Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Terkadang kata ulama, anak dilahirkan, orang tua bermanfaat untuk mereka. Tapi kadang-kadang Allah jadikan anak ini bermanfaat untuk kedua orang tuanya, sehingga menjadi sebuah ibadah tertinggi setelah sholat. Setelah dia mentauhidkan Allah dalam bentuk ibadah, berbakti kepada kedua orang tua. Rumus ulama pun diajarkan. Kalau memang Anda nggak bisa dekat sama orang tua, sekali-kali begini deh. Lihat orang tua Anda sedang tidur, coba lihat. Kamu yang mengatakan bahwa ayah kamu orang paling keras, orang paling kaku, susah dikasih masukan. Pegel ya Ustaz. Coba sekali-kali lihat ayahmu sedang tidur, coba. Coba lihat tatap wajah ayah kita, coba. Subhanallah. Ayah, kerut di kening ayah sudah mulai. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih, ya. Giginya sudah mulai tanggal, rambutnya yang hitam sudah memutih, lihat. Tangannya yang kekar sudah mulai keriput, terbungkus baju koko yang sudah lapuk. Lihat,
di tangannya timbul urat di mana-mana. Lihat, lihat, napasnya. Coba lihat, ini orang yang kau benci, ini orang yang kau katakan tidak ada kebaikannya sama sekali, kerasnya manusia. Coba lihat, kamu yang benci sama mamah kamu, sama ibu kamu, yang kamu bilang orang paling cerewet sedunia, yang nggak pernah akur sama mantunya, yang susah bersosialisasi, selalu menjadi hakim dalam hidupmu. Sudah. Jangan kau tulis semua kesalahan mereka. Anda tercipta bukan menjadi hakim untuk mereka. Lihat, ibumu sedang tidur, coba lihat. Lihat. Coba lihat. Tatap wajah ibu kita yang sedang terlelap, coba lihat. Ya Allah, ibu, subhanallah, mama, umi, ma, kerut di kening ibu sudah mulai banyak. Coba lihat, matanya yang indah sudah mulai keriput di bagian pinggir, hitam sudah mulai bersepah putih. Pipinya yang kencang, cabi, cantik, direbutkan oleh laki-laki di masa mudanya, sudah mulai keriput. Coba lihat, giginya sudah mulai tanggal. Coba lihat, lihat napasnya, lihat kukunya yang menguning karena banyak campur benturan-benturan ketika mencari rezeki untukmu. Coba lihat, ini orang yang kau benci, ini orang yang kau katakan cerewet, tak ada kebaikan dalam dirinya. Wallahi, demi Allah, orang yang seperti ini penyebab pintu surga. Esok pagi temui mereka, ambil tangannya, raih tangannya, rasakan wangi kulitnya, cium tangan orang tua kita. Memang tidak ada syariat mencium tangan, tapi merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh. Orang tua kita cium tangannya.